Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Denny Hamdan. Nanti kalian bisa panggil Pak Denny. Bapak di sini mengajar kalian di pelajaran matematika untuk anak-anakku kelas 9 SMP BPPI. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan mempelajari materi perdana kita, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Nah, istilah lain dari bilangan berpangkat adalah eksponen. Tentunya materi ini adalah salah satu materi yang cukup menarik. Seperti apa menariknya, nanti kita akan lihat paparannya. Nah, untuk yang pertama, anakku sekalian, kita akan melihat slide berikut yang sudah Bapak siapkan, yaitu mengenai paparan bilangan berpangkat. Silakan kalian lihat slide berikut. Ya, silakan anak-anak melihat slide berikut. Nah, bilangan berpangkat di halaman kedua atau di slide kedua itu adalah pengertiannya. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, contoh misalkan 3 pangkat 4. Itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Seperti itu ya. Kalau kita ingin coba cari hasilnya, itu sama dengan 81. Oke. Kemudian kita lihat slide yang ketiga. Nah, ini adalah berkenaan dengan sifat-sifatnya. Bapak di sini memberikan 7 sifat bilangan berpangkat. Kenapa Pak cuma 7? Ya, sebenarnya sifatnya lebih dari 7, tapi untuk kita di kelas 9, 7 sudah cukup untuk kita pelajari. Baik, sifat yang pertama itu adalah A pangkat 0. Semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1, dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Oke. Sifat kedua itu adalah A pangkat negatif N. Itu menghasilkan 1 per A pangkat N, ya. Syaratnya pun sama, A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat ketiga itu adalah A berpangkat M. Oke, sifat yang ketiga adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat keempat, A pangkat M per A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Lalu sifat kelima, A kali B dalam kurung dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat keenam, dalam kurung A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Dan sifat ketujuh atau sifat terakhir adalah dalam kurung A pangkat M kemudian itu dipangkatkan lagi N, maka itu sama dengan A pangkat M kali N. Itu 7 sifat yang perlu kita ketahui untuk nanti kita menyelesaikan soal. Nah, sekarang seperti apa contoh soalnya dan bagaimana penyelesaiannya, kita lihat slide berikutnya. Ya, itu ya. Anak-anak sekalian, ada contoh soal dan penyelesaian. Kita coba untuk membahas atau mencoba contoh soal dari sifat nomor 1. Oke. Sifat nomor 1, contoh soalnya di sini adalah 7 pangkat 0. Itu sama dengan
1. Ya, nggak usah dibahas ya, karena jelas ya. Semua bilang pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Kemudian contoh kedua 13 pangkat 0 itu pun pasti sama dengan, betul ya, sama dengan 1. Kalian tahu semua. Dan di sini contoh nomor 3 Bapak berikan bilangan negatif. Contoh negatif 9 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Ini 3 contoh soal ini Bapak rasa cukup untuk mewakili sifat nomor 1. Baik, slide berikutnya kita coba contoh untuk sifat nomor 2. Di sini 6 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/6 pangkat 2. Kemudian kita lihat contoh nomor 3, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Ini sifat nomor 3 ya. Slide berikutnya ini sama dengan 4 kali 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Kemudian sifat keempat dan sampai sifat ketujuh ini sebenarnya sama saja ya. Nanti anak-anak dapat melihat langsung di tayangan slide-nya ya. Nah, kemudian sebelum nanti Bapak tutup, Bapak akan menjelaskan, kata Bapak tadi menarik ya materinya. Menariknya seperti apa? Ya, menariknya seperti berikut. Kalau kita ingin mencoba menggambarkan sebuah kurva eksponen ya, kurva bilangan berpangkat, itu salah satu contohnya seperti berikut. Ini ya. Nah, ini kita dapat melihat contoh salah satu kurva eksponen gitu ya. Nah, kurva eksponennya di sini kita ambil Y sama dengan 3 pangkat X. Kenapa Y sama dengan 3 pangkat X? Supaya terlihat tidak terlalu curam kurvanya ya. Nah, gini maksudnya anak-anak sekalian ya. Seperti biasa, ini adalah koordinat kartesius. Sumbu mendatar adalah sumbu X, sumbu tegaknya adalah sumbu Y. Kemudian di sini ada titik intercept dengan sumbu Y. Apa itu intercept? Titik potong ya. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu terletak di 0,1. Ini artinya apa? Bahwa 3-nya ini berpangkat 0, X-nya ini 0. Nah, kemudian nanti kalau kita geser X-nya sama dengan 1, itu Y-nya langsung bernilai 3. Kalau kita nanti geser X-nya sama dengan 2, itu Y-nya langsung 9, karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan seterusnya. Artinya apa? Kurva eksponen adalah sebuah kurva yang itu menghasilkan suatu hasil yang sangat besar. Jadi kalau orang ekonomi ya, atau seorang pengusaha, itu pasti namanya pengusaha itu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Itu adalah prinsip ekonomi ya, kalau kita belajar di ekonomi. Nah, itu mereka lebih senang menggunakan kurva eksponen. Mereka cuma berusaha 1, mereka dapat nilai 3. Artinya apa? Misalkan mereka keluarkan 1 miliar, mereka dapat hasil 3 miliar. Kemudian mereka baru mengeluarkan uang 2 miliar, mereka dapat hasil yang besar, 9 miliar. Bagaimana kalau misalkan mereka menyiapkan uang 3 miliar, hasil yang diperoleh berapa? Yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27 miliar. Luar biasa dahsyatnya ya, berlipat ganda dengan apa? Modal yang kecil, hasilnya sangat besar. Nah, selain di orang ekonomi, ini banyak juga digunakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian orang statistika. Baik, anakku sekalian, sekarang kita akan coba si kurva ini bagaimana misalkan
3-nya kita ganti dengan bilangan lain. Kita ganti dengan 7. Hasilnya seperti apa? Itu hasilnya pada sumbu Y itu makin curam, makin mendekati sumbu Y. Jadi kalau kita misalkan 3-nya ganti 10, yang satu ini kita masukkan X-nya, maka hasilnya langsung 10. X-nya kita masukkan 2, Y-nya langsung menghasilkan nilai 100. Seperti itu ya. Nah, sekarang contoh lain dari penerapan bilangan berpangkat atau eksponen, Bapak akan jelaskan dalam bentuk cerita seperti berikut ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan coba mengaitkan eksponen pada kehidupan saat ini. Nah, saat ini kita sedang dihadapi dengan wabah COVID-19. Itu ya. Inilah yang menyebabkan kita berinteraksi dengan jarak jauh seperti ini. Oke. Nah, apa yang bisa kita coba bahas COVID-19 kita kaitkan dengan eksponen. Begini anak-anakku, di COVID-19 di gugus tugas ya, gugus tugas itu mereka memberikan beberapa istilah-istilah ya. Antara lain istilahnya adalah OTG. Apa itu OTG? Orang tanpa gejala. Artinya seseorang yang dia sebenarnya sudah terpapar COVID-19, namun yang bersangkutan tidak merasa sakit. Jadi dia tidak merasakan apapun gejala, dia merasa sehat. Nah, kita coba lihat, misalkan seseorang yang berstatus OTG kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Dia keluar, beraktivitas di luar, berinteraksi dengan orang lain itu tanpa menggunakan masker, kemudian tidak menjaga jarak atau physical distancing, dan tidak mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Satu orang OTG, misalkan dia berkunjung ke temannya ya. Si OTG ini kita inisialkan si A. Si A berkunjung ke temannya si B, dan si B pun mengabaikan protokol kesehatan. Nah, ketika selesai berinteraksi, maka otomatis si B ini nanti terpapar virus COVID-19. Nah, itu di hari pertama misalkan ya. Nah, artinya apa? Bahwa di hari pertama tersebut si A sudah menularkan kepada si B. Maka di hari pertama kita sudah mendapatkan 2 orang OTG, si A dan si B. Kemudian hari kedua kita anggap si A pun berinteraksi lagi, keluar lagi, melakukan aktivitas seperti biasa. Dia berinteraksi dengan si C dan mengabaikan protokol kesehatan baik si A maupun si C yang diajak interaksi. Maka akibatnya adalah si A menularkan virus COVID-19 ke si C, sehingga si C pun terpapar. Kemudian si B pun berinteraksi, dan dia berinteraksi kita misalkan sebut si D. Maka karena si D pun mengabaikan protokol kesehatan, akibatnya D pun terpapar. Jadi di hari kedua kita sudah mempunyai 4 orang yang OTG. Oke. Di hari ketiga A, B, C, D. Mereka pun berinteraksi keluar, mereka melakukan aktivitas seperti biasa dengan orang lain lagi. Dan orang lain itu pun mengabaikan protokol kesehatan. Apa yang terjadi? Si A akan menularkan kepada si E, B akan menularkan kepada si F, C akan menularkan kepada si G, dan D menularkan kepada H. Berarti di hari ketiga sudah 8 orang terpapar virus. Hari keempat seperti itu dan seterusnya. Itu kalau kita mau hitung, kan masa inkubasinya itu 14 hari.
ya. Makanya kalau orang yang sudah PDP ya, yang ODP, orang dalam pantauan, itu harus melakukan isolasi mandiri 14 hari. Nah, kalau kita hitung setelah 14 hari dari hari pertama si A berinteraksi, itu maka jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 itu sebanyak 2 berpangkat 14. Berapa itu? Itu sebesar 16.384 orang. Sangat mengerikan ya. Itu hanya 1 orang OTG dan berinteraksi dengan orang-orang yang semuanya mengabaikan protokol kesehatan. Maka dalam 14 hari sudah 16.384 orang yang positif COVID-19. Itu kalau 1 orang. Bagaimana anak-anak kalau misalkan yang melakukan interaksi di awal dari pertama itu bukan 1 orang, tapi lebih, mungkin 2, 3, atau mungkin 10, dan seterusnya. Maka itu tinggal kita kalikan 2/14-nya dikalikan dengan banyak orang. Ya, misalkan 3 orang, berarti yang terpapar setelah 14 hari 3 dikali 2/14. Itu hasilnya berapa? Itu kurang lebih hasilnya 50.000 orang dalam 14 hari. Nah, anak-anakku sekalian, ini cukup mengerikan. Nah, jadi dari belajar bilangan berpangkat ini paling tidak kita dapat mengetahui bahwa hal-hal yang sudah di garis bawahi oleh gugus tugas COVID-19 itu harus kita jalankan. Apa itu protokol kesehatan? Itu harus kita jalankan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang OTG, yang mereka tidak merasakan sakit, mereka adalah sehat, tapi mereka membawa virus COVID-19, itu tidak dapat menyebarkan virusnya ke orang lain. Dan kita pun mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, bebas dari COVID-19. Kita pun sebagai orang yang sehat harus mengikuti protokol kesehatan. Kita keluar menggunakan masker, kemudian kita keluar physical distancing atau jaga jarak dengan orang lain. Dan yang ketiga, setiap selesai kita beraktivitas kembali ke rumah, cuci tangan menggunakan sabun. Minimal 3 itu yang harus selalu kita laksanakan selama masa pandemi ini. Baik anak-anakku, itu hal yang Bapak sampaikan mudah-mudahan itu menarik bagi kalian, bahwa pelajaran matematika itu sangat membantu, ya, sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Paling tidak kita dapat info, oh kalau ini seperti ini kita pasti akan seperti ini. Nah, itu Bapak jelaskan tadi melalui bilangan berpangkat. Nah, anak-anakku sekalian, baik, pertemuan hari ini kita sudahi dulu, dan nanti akan kita sambung ke pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, nanti anak-anak dapat melihat slide terakhir. Itu ada 9 soal, ya, 9 soal yang Bapak berikan. 8 soal itu sesuai dengan sifat yang kita paparkan, dan 1 soal itu mengenai aplikasi tadi seperti COVID-19. Seperti apa nanti dapat kalian lihat di slide di halaman terakhir. Baik anak-anakku sekalian, sebagai penutup, setelah kalian nanti melihat di slide terakhir, yaitu berupa penugasan, dan silahkan kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian akan kumpulkan tentu melalui online juga kepada Bapak, ya. Nanti itu sebagai nilai pertama kalian, ya. Nah, anakku sekalian, demikian yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya.
tetap berpikir positif, selalu sehat. Terima kasih. Bapak tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.